Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus atau dikenal juga sebagai Yunus bin Matta adalah salah satu nabi yang diutus Allah untuk membimbing umatnya kembali ke jalan yang benar. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus tidak dijelaskan secara mendetail sejak kelahirannya. Namun beberapa peristiwa penting yang menggambarkan perjuangan beliau dalam menunaikan tugas kenabiannya. Tugas kenabian Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus Allah kepada penduduk kota Ninawa, kini terletak di Irak. Kota ini merupakan kota besar yang masyarakatnya hidup dalam kemewahan, tetapi mereka melupakan ajaran Tuhan yang mulai menyembah berhala serta berbuat maksiat. Nabi Yunus menyuruh kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Beliau mengajak mereka bertaubat dan memperingatkan akibat buruk dari perbuatan mereka. 1. Penolakan. Namun, penduduk Ninawa menolak ajakan Nabi Yunus. Mereka bahkan mengejek dan menentang keras ajarannya, membuat Nabi Yunus kecewa. 2. Kekecewaan. Ia merasa tidak ada lagi harapan untuk mengubah hati mereka sehingga memutuskan untuk meninggalkan Ninawa tanpa menunggu perintah Allah. Perjalanan Nabi Yunus di lautan. Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus naik ke sebuah kapal yang akan berlayar melintas lautan. Di tengah perjalanan, kapal tersebut mengalami goncangan hebat akibat badai yang mengancam keselamatan semua penumpangnya. Para penumpang merasa bahwa badai ini adalah pertanda bahwa salah satu dari mereka telah membuat kesalahan besar yang menyebabkan kemungkaran Tuhan. 1. Undian. Setelah melakukan undian, nama Nabi Yunuslah yang keluar. Nabi Yunus pun menyadari bahwa badai ini adalah teguran dari Allah karena telah meninggalkan umatnya tanpa izin. 2. Kerelaan. Maka dengan penuh kerelaan, beliau melompat ke dalam lautan. Ditelan ikan besar. Ketika Nabi Yunus jatuh ke laut, Allah mengirim seekor ikan patasiran disebut ikan paus yang langsung menelannya. Di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus menghabiskan waktu berhari-hari dalam kegelapan dan kesendirian. Beliau menyadari kesalahannya dan dengan penuh penyesalan memohon ampun kepada Allah. Beliau membaca doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya 87. Doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus merupakan bentuk taubat yang tulus dan Allah menerima permohonan ampun beliau. Setelah beberapa waktu, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Taubat. Doa Nabi Yunus merupakan bentuk taubat yang tulus. Pengampunan. Allah menerima permohonan ampun beliau. Keajaiban, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Kembali ke kaum Ninawa. Setelah diselamatkan dari perut ikan, Nabi Yunus berada di daratan dalam keadaan lemah. Allah menumbuhkan pohon labu di dekatnya untuk memberinya keteduhan dan makanan sampai beliau pulih. Setelah sembuh, beliau kembali ke Ninawa dengan misi yang lebih kuat dan penuh kesabaran. Ketika Nabi Yunus tiba di Ninawa, beliau menemukan kaumnya telah bertaubat. Kaumnya telah berubah. Ternyata
Setelah meninggalkan mereka, penduduk Ninawa mengalami bencana yang membuat mereka sadar akan kekeliruan mereka. Mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada Allah dengan penuh hati. Pertobatan kaum Ninawa. Menyaksikan hal tersebut, Nabi Yunus merasa bersyukur dan kembali berdakwah di tengah mereka hingga akhir hayatnya. Kesadaran. Penduduk Ninawa mengalami bencana yang membuat mereka sadar akan kekeliruan mereka. Pertaubatan. Mereka akhirnya bertobat dan kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Bersyukur. Nabi Yunus merasa bersyukur dan kembali berdakwah di tengah mereka hingga akhir hayat. Hikmah dari kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus mengandung banyak hikmah bagi umat Islam, di antaranya kesabaran dalam berdakwah, taubat yang tulus, dan keajaiban serta pertolongan Allah. Kesabaran. Allah mengajarkan pentingnya kesabaran dalam mengajak orang kepada kebaikan, karena tidak semua hati bisa berubah dalam sekejap. Taubat. Nabi Yunus mencontohkan bagaimana cara bertobat dengan hati yang penuh penyesalan, yang dapat mendatangkan pengampunan Allah. Keajaiban. Kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah yang dapat menolong hambanya dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Penutup. Kisah Nabi Yunus bukan sekedar cerita, tetapi merupakan pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kesabaran, pengampunan, dan keteguhan iman. Doa Nabi Yunus menjadi salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca, terutama ketika seseorang berada dalam kesulitan. 1. Pelajaran. Kisah Nabi Yunus merupakan pelajaran tentang kesabaran, pengampunan, dan keteguhan hati. 2. Doa. Doa Nabi Yunus menjadi salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca, terutama ketika seseorang berada dalam kesulitan. Warisan Nabi Yunus. Setelah menyelesaikan tugasnya di Ninawa, Nabi Yunus hidup dalam ketaatan kepada Allah hingga wafatnya. Beliau dikenang sebagai nabi yang penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah, serta menjadi salah satu dari 25 nabi yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Ketaatan. Nabi Yunus hidup dalam ketaatan kepada Allah hingga wafatnya. Kesabaran. Beliau dikenang sebagai nabi yang penuh kesabaran. Warisan. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Itulah kisah dari Nabi Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.